Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifudi Anto dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran, pemeliharaan dan pengumpulan. Yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran adalah proses pengumpulan, pemeliharaan, pencetakan Al-Quran sejak Nabi Muhammad SAW. Kodifikasi Al-Quran terbagi dalam beberapa masa, yaitu masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Utsman bin Affan. Masa Nabi, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Masa Nabi, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi dibagi menjadi dua, yaitu metode hafalan dan metode tulisan. Setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Nabi langsung menghafalkannya. Beliau sebagai Rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Al-Quran. 2. Metode tulisan. Samping menghafal, Nabi juga berusaha untuk mendokumentasikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Karena itulah beliau merujuk beberapa orang sahabat yang ahli menulis, seperti Ali, Muawiyah, Ubaid bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Alat tulis yang digunakan berupa pelapa kurma, lempengan batu, daun lontar, kayu putih, potongan tulang, kulit hewan. Pada masa Abu Bakar, yang dimaksud dengan kodifikasi Abu Bakar adalah pengumpulan Al-Quran yang masih terpisah pada berbagai macam alat tulis menjadi satu kesatuan yang utuh. Alasan yang mendorong Abu Bakar melakukan tersebut adalah karena banyaknya para sahabat menghafal Al-Quran yang gugur dalam berperang. Jika hal ini dibiarkan, maka lama-kelamaan Al-Quran akan hilang dan bersama para sahabat yang gugur tersebut. Perang yang dimaksud ketika itu adalah perang Yauma'ah, yakni perang membawa orang-orang murtad. Usulan ini sebenarnya datang dari Umar bin Khattab ketika menyaksikan perang tersebut. Maka atas usulan Umar, Abu Bakar bersedia melakukan pekerjaan ini sebagai sebuah pekerjaan yang sangat mulia karena berkaitan dengan pemeliharaan di Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran, sahabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai pengumpul Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Alasan merujuk Zaid karena dia adalah orang kepercayaan Nabi, pernah menjadi juru tulis Nabi. Dia adalah sahabat yang terakhir mentadharuskan Al-Quran di hadapan Nabi secara lengkap 30 juz sebelum Nabi wafat. 2. Cara yang digunakan Zaid dalam pengumpulan tersebut adalah melalui dua hal, yaitu hafalan dan tulisan dari para sahabat penghafal dan penulis Al-Quran. 3. Al-Quran hasil pengumpulan kemudian disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar dan Hafsar. Masa Utsman bin Affan. Yang dimaksud pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman, penulisan kembali naskah Al-Quran yang bersumber dari naskah yang sudah dikumpulkan Abu Bakar menjadi beberapa kopi. Alasan yang mendorong Utsman melakukan itu adalah munculnya beberapa perbedaan cara membedakan Al-Quran di kalangan umat Islam setelah Islam berkembang secara luas sehingga membawa pada perselisihan. Orang yang mengusulkan kepada Utsman untuk melakukan penulisan Al-Quran adalah
Hudzaifah bin Yaman setelah dia melihat perselisihan di kalangan umat Islam ketika terjadinya perang Armenia dan Azerbaijan dengan Irak. Penyempurnaan Al-Quran, pemberian tanda huruf dan sakal pemberian tanda huruf pada Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima Umayyah. Orang yang diberi tugas untuk melakukan itu adalah Abu Aswad Ad-Duwali. Percetakan Al-Quran sejak masa Utsman 35 Hijriah sampai masa Turki Utsmani 1123 Hijriah, Al-Quran ditulis dan diperbanyak secara manual. Baru pada tahun 1123 Hijriah atau 1694 Masehi, Al-Quran dicetak pertama kali di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1248 Hijriah atau 1828 Masehi, Al-Quran dicetak oleh negara Islam yaitu Iran di Teheran dan Tibris. Pencetakan yang dilakukan untuk mencetak Al-Quran muncul di Leipzig, Jerman tahun 1834 Masehi. Sekian presentasi tentang modifikasi Al-Quran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.